Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ziqni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran 5B, hikmah sholat. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. C. Praktik sholat. Ayo kamu praktikkan gerakan salat berikut ini. Anak-anakku sekalian, lihat gambar pertama. Itu ada seseorang, anak laki-laki sedang berdiri tegak menghadap arah kiblat. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan sampai batas kuping. Coba diperhatikan semua, angkat kedua tangan sampai batas kuping dan arahkan ke depan kiblat. Kemudian yang ketiga, itu adalah gerakan bersedekap. Kedua tangannya dilipat di atas pusar. Dahulukan tangan yang kiri, baru diletakkan tangan yang kanan. Kemudian diteruskan lagi gerakan yang keempat. Itu namanya gerakan rokok. Dalam gerakan rokok itu kita badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di atas lutut, kemudian punggung sejajar dengan kepala. Coba perhatikan anak-anak sekali lagi. Ini adalah gerakan rokok. Di sini kedua tangan diletakkan di atas lutut, kemudian disejajarkan punggung dan kepala dengan bagus. Kemudian yang kelima, ini bangkit dari ruku, itu disebut i'tidal. I'tidal itu berdiri seperti orang sedang siap. Kedua tangannya diletakkan di samping. Perhatikan anak-anak, itu tegap seperti orang siap. Kemudian selanjutnya adalah gerakan sujud. Nah, di dalam gerakan sujud ini badan kita ada anggota tubuh 7 namanya atau 8. Itu kedua tangan, telapak tangan diletakkan di atas sajadah, hidung, kedua lutut,
kemudian kedua jari-jari kakinya. Ulang. Di dalam gerakan sujud, jidat, hidung, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian kedua lututnya, kemudian kedua kaki dan jari-jarinya itu juga diletakkan di sajadah. Itu namanya ada anggota 7 atau anggota 8 di dalam gerakan sujud. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan duduk di antara dua sujud. Perhatikan anak-anak, kita duduk di atas, kaki kiri dilipat, kemudian kaki kanannya ditegakkan, ditekukkan. Jadi perhatikan pada gambar, kedua tangan kita diletakkan di atas lutut. Itu adalah gerakan duduk antara dua sujud. Kemudian ini langsung saja digerakkan duduk tasyahud akhir. Berarti pada gerakan pertama tadi adalah gerakan tasyahud awal, tasyahud awal. Nah, tetap saja duduknya seperti duduk antara dua sujud tadi, tetapi ada tangan kanannya itu diacungkan jarinya saat kita membaca dua kalimat syahadat pada bacaan tasyahud awal. Kemudian dilanjutkan duduk tasyahud akhir. Ini beda anak-anak duduknya. Nah, duduknya kaki kiri dimasukkan ke dalam kaki kanan. Lihat anak-anak gambarnya. Terus pantat duduk di atas sajadah atau di atas lantai. Nah, ini beda duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Di tasyahud akhir ini badan kita juga agak miring sedikit atau tetap tegak ya. Nah, yang penting dulu kakinya ini dimasukkan ke dalam kaki kanan, kemudian pantat kita duduk di atas lantai. Jari kita seperti telunjuk tadi ketika mengucap dua kalimat syahadat, maka telunjuk kita akan ditegakkan. Kemudian dilanjutkan pada gerakan salam. Posisi kita seperti biasa, kemudian memalingkan muka kita ke arah tangan sambil mengucap salam. Itu adalah wajib. Tapi teruskan lagi ke arah kiri. Salam kita itu adalah sunat. Nah, kemudian kita ulang lagi adalah urutan di dalam melaksanakan sholat. Sebenarnya pertama kita berniat ada di sini adalah 1, berdiri tegak menghadap kiblat. Sebelum itu kita berniat tujuannya adalah untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di atas pusar dan dada. Kemudian yang keempat, rokok sambil membaca Allahu Akbar. Tapi tidak lupa ya anak-anak dengan tumakninah. Kemudian setelah rokok, bangkit dari rukuk itu adalah nomor 5, iktidal. Sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Diteruskan yang ke-7, duduk 6, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ke-7, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang ke-8, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Yang ke-10, salam.
Demikianlah urutan dari melaksanakan sholat. Kemarin sudah kita tahu adalah rukun sholat. Ada 13 kemarin. Nah, yang diawali dengan berniat, diakhiri dengan tertib. Diulangkah? Nah, demikianlah pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.